Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Polres Jember, Jawa Timur menetapkan Ketua Padepokan Tunggal Jati Nusantara Nur Hasan sebagai tersangka kasus tewasnya 11 orang saat mengikuti ritual di Pantai Payangan Ambulu, Jember pada Minggu dini hari lalu. Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo mengatakan tersangka Nur Hasan merupakan inisiator kegiatan berbahaya ritual di laut mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. Sebelum menetapkan tersangka, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk saksi ahli dari BMKG yang membahas kondisi cuaca saat hari naas tersebut. Polisi juga menyita 2 unit mobil yang digunakan tersangka untuk membawa korban ke Pantai Payangan Ambulu. Sementara itu, tersangka Nur Hasan dijerat dengan pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Yang menginisiasi adanya kegiatan ritual yang dilakukan di Pantai Payangan pada Sabtu sampai dengan Minggu dini hari tersebut adalah saudara M. Kemudian dari hasil gelar perkara kemarin sudah dinaikkan tingkatannya dari penyelidikan ke tahapan penyidikan, dan hari ini sudah dilakukan gelar perkara kembali setelah pemeriksaan saksi dilakukan, dan terhadap saudara M sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini dilakukan penahanan oleh penyidik. Pemirsa, pimpinan Padepokan Tunggal Jati Nusantara adalah orang yang paling bertanggung jawab atas meninggalnya 11 pengikutnya di Pantai Payangan, Jember saat melakukan ritual di pinggir pantai. Warga sekitar Padepokan mengaku aktivitas Nur Hasan lebih dikenal berbau klinik. Nur Hasan, pimpinan Padepokan Tunggal Jati Nusantara, dibawa dari rumah sakit di Jember menuju Polres Jember untuk diperiksa. Nur Hasan adalah orang yang paling bertanggung jawab atas ritual maut di Pantai Payangan, Jember. Menurut salah satu pengikutnya yang berhasil selamat, ritual di Pantai Payangan Ambulu, Jember sudah sering mereka lakukan. Tujuannya adalah untuk buang sial. 4 orang, iya 4 orang. Warganya sama ya? Bukan warganya, Mbak. Saya ikut ngaji juga, baru 2 bulan. Ya. Ngajinya isinya apa aja, Bang? Ngaji Quran, ngaji apa? Iya, Al-Quran. Berdoa, tawasul. Terus baca ayat kursi. Wallahu ahad itu. Memang sering di tempat terbuka gitu? Kalau saya baru 2 bulan, Mas. Itu diajaknya kenapa? Katanya buang sial. Iya. Sampean lihat buang sial juga waktu itu? Iya, wong saya orang nggak punya, Mbak. Hah? Harapannya kenapa mandi di situ? Nggak mandi. Enggak, ya harapannya di pantai itu apa? Awalnya itu liburan, terus? habis itu ngaji. Ya supaya selamat bilangnya kayak gitu. Itu. Iya. Minta keselamatan ya? Iya. Itu melingkar gitu, teman? Kalau Berdirinya? tempat ngaji itu iya. Yang di pantai itu melingkar? Enggak, berdiri. Berdiri sambil Pegangan tangan. baca-baca apa? Iya, ya baca selawat. Di situ bareng-bareng? Iya, bareng. Terus? Beredar di media sosial video ritual Nur Hasan di rumahnya sebelum para pengikutnya berangkat menuju Pantai Payangan. Dalam video ini, Nur Hasan tampak mengobati seorang pasien yang diduga menjadi korban ilmu hitam. Sosok Nur Hasan bagi para tetangganya adalah orang yang dipandang bisa mengobati orang-orang yang diyakini terkena pelet atau santet. Nur Hasan melakukannya di rumahnya yang sekaligus dijadikan markas padepokannya. Ritual di pantai sudah sering dilakukan para pengikut padepokan ini. Terakhir, ritual maut Padepokan Tunggal Jati Nusantara pimpinan Nur Hasan dilakukan di Pantai Payangan, Jember yang diikuti 23 orang. Dalam kejadian ini, Nur Hasan berhasil selamat, sementara 11 pengikutnya tewas tergulung ombak Laut Selatan. Dari Jember, Jawa Timur, Tim Liputan Metro TV. Pimpinan Padepokan Tunggal Jati Nusantara Nur Hasan sudah menjadi tersangka kasus ritual berujung maut di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasusnya? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo. Selamat sore Pak Kapolres. Ya, Pak Heri, ini selain Nur Hasan, apakah ada tersangka baru dari kasus ritual maut ini?
Sementara kami masih menetapkan satu orang tersangka, saudara M, yaitu selaku pihak yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan yang dilakukan di Pantai Kayangan tersebut. Ya, sejauh ini sudah ada total berapa saksi yang diperiksa dan apa perannya masing-masing? Untuk saksi yang sudah diambil keterangan, kurang lebih sudah mencapai 20 orang. Ini terdiri dari saksi yang ada pada saat kejadian di TKP, kemudian anggota dari kelompok yang ditulis saudara Nur Hasan ini, utamanya mereka yang selamat. Kemudian ada juga relawan yang pada saat kejadian ikut menyelamatkan atau mengevakuasi korban. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap tim dari Puskesmas, kemudian dari RSUD Jember, berikut ahli dari BMKG. Ya, Pak Heri, kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap Nur Hasan sendiri, apa alasan tersangka gelar ritual di laut ini? Jadi memang selama ini yang bersangkutan pernah belajar salah satunya ilmu kejawen ya. Yang memang di situ ada salah satu gurunya yang mengajarkan untuk ritual di laut ini berfungsi untuk bisa menghilangkan kesialan, kemudian bisa menghilangkan segala bentuk gangguan dari makhluk halus, atau menghilangkan penyakit. Nah, ini bermacam-macam tujuan bisa didapatkan dari kegiatan ritual tersebut. Maka dari itu, Saudara Nur Hasan kemudian berinisiatif untuk membawa anggota jemaahnya melakukan ritual di Pantai Payangan dengan cara masuk ke dalam air sampai ketinggian kurang lebih selutut orang dewasa. Ya, dengan membawa para pengikutnya ini, apakah ada paksaan sebelumnya atau memang keinginan dari para pengikut sendiri? Untuk ritual tersebut tidak dilakukan dengan paksaan. Memang selama ini sudah 7 kali dilakukan. Namun kegiatan-kegiatan yang sebelumnya itu dilakukan hanya di pinggir pantai saja, tidak sampai menyentuh pada air laut. Dan untuk kegiatan yang terakhir kemarin, barulah ada kegiatan yang sampai ke dalam laut. Ya, Pak Heri, kemudian bagaimana dengan ketidakjelasan status hukum Padepokan Tunggal Jati Nusantara? Apakah polisi dan juga MUI setempat ini akan memprosesnya lebih lanjut? Kami kemarin sudah menggandeng rekan-rekan dari MUI, kemudian ulama yang ada di wilayah Jember untuk bisa mengkaji bersama apa yang menjadi ajaran yang dianut oleh saudara M ini. Nanti kita lihat bagaimana praktek-praktek yang dilakukan oleh saudara N ini, apakah sesuai dengan syariat agama atau memiliki aliran tertentu. Ini masih dalam proses pengkajian semuanya. Hasilnya nanti akan kita sampaikan kemudian, dan apabila nanti bisa digunakan untuk proses penelitian berjalan, kita akan masukkan juga untuk hasilnya. Baik, kita akan terus tunggu bagaimana hasil perkembangan kasus ini selanjutnya. Terima kasih Pak Heri sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.